welcome to my channel. Di sini aku ngebahas tentang hal yang pernah terjadi pada mereka. Halo, assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Jadi sebelum aku cerita gimana kalau kita ngebayangin makan mie ramen di Bandung gitu, dengan cuacanya yang dingin-dingin aduhai gitu, terus makan mie ramen yang pedes banget. Tapi kenapa sih aku ngebahas mie ramen, ngebahas Bandung? Jadi di sini itu di warung mie ramen yang terletak di Bandung sendiri ada kejadian pembunuhan. Jadi cerita pertamanya itu dimulai dari si L atau si pembunuhnya, si pelakunya meminjam uang kepada Bapak Edward Silaban. Bapak Edward Silaban ini sendiri merupakan orang yang menagih utang. Jadi si L ini minjem uang ke rentenir dan dia harus membayar 150 juta. Di situ dia nggak diterangkan dia memang utang 150 juta atau 150 juta itu sudah termasuk bunga gitu. Tapi yang aku tahu kalau seandainya kita minjem ke rentenir, seandainya kita minjem 10 juta nih, bisa jadi kita bayarnya 12 juta, 15 juta atau 17 juta. Biasanya sih kayak gitu. Aku belum pernah minjem tapi aku pernah dengar nauzubillah min dzalik deh. Terus siap itu si L ini sendiri kan udah bayar sebesar 70 juta. Sistem pembayarannya sendiri ini akan ditagih setiap harinya sebesar 1.250.000 gitu. Terus kayak setiap hari diminta segitu. Terus si L ini kepikiran sesuatu. Kayaknya ini utang nggak akan bisa lunas kalau si Edward Silaban ini masih hidup gitu. Terus akhirnya dia dapat bisikan syaiton. Dia pun niat buat ngebunuh Bapak Edward. Dia nelpon temennya yang berinisial R. Si R ini sendiri dia telepon, terus mereka diskusi. Kata si R gini, kamu mau nggak jabatan kamu aku naikin, terus aku kasih kamu mobil, aku kasih kamu motor. Dan dia juga ngasih kayak buat kepastian dan ada jaminan buat keluarga dia nantinya gitu loh. Jadi nanti kalau kenapa-napa atau ada apa-apa, kamu tenang aja, aku bisa tanganin keluarga kamu gitu. Nah, si R ini juga mungkin yang karena ekonominya dikit gitu, kayak ekonominya kurang, terus kayak udah deh aku ngebunuh orang, terus aku dapat duit, aku juga dapat motor, keluarga aku juga dalam keadaan yang aman gitu. Terus akhirnya dia setuju. Di situ akhirnya mereka ngerencanain gimana nanti pembunuhannya, terus nanti bakal dibuang kemana. Setelah itunya udah kayak oke, udah pasti, akhirnya si L ini sendiri nelpon bapak si Edward Silaban untuk bayar utang. Kan Bapak Edward ini udah biasa ya, udah tiap harinya bakal keluar itu nggak ngerasa curiga, karena mau ditelepon nggak ditelepon kan pasti dia datang ke warung itu. Bapak Edward sendiri datang sore sekitar jam 3 atau jam 4 dia datang, terus dia kayak ngobrol biasanya sama si L. Setelah itu tiba-tiba si Ridwan mukul kepalanya. Di situ si Bapak Edward sendiri nggak langsung mati kayak gitu, enggak, tapi dia tuh kayak sempat ngelawan. Karena dia udah ngelawan nih, si R itu sendiri udah nyiapin pisau, langsung nusuk lehernya gitu. Karena nusuk lehernya, akhirnya si Bapak Edwardnya ini nggak bisa bertahan lagi, dan disitulah dia tewas di warung mie ramen itu. Terus kan ada beberapa karyawan ya, yang karyawannya ini sendiri sebenarnya nggak tahu kayak kalau si Bapak L dan Bapak R ini sendiri ngerencanain hal kayak gitu. Jadi mereka yang kayak mungkin bingung lah mau ngapain gitu, kayak mau ngasih tahu orang juga kayak nggak pernah ngeliat pembunuhan, nggak pernah ngeliat kekejaman mungkin kayak gitu, terus ngeliat kayak gitu kayak nggak bisa langsung yang berbuat oh my god aku harus laporin polisi, mungkin nggak bisa kayak gitu loh. Yang mereka tuh kayak harus gimana. Kita si L yang sebagai owner dari warung mie ramen itu kayak memerintah mereka tuh itu tuh cepet bersihin darahnya, yaudah kamu bantuin bungkusin ini. Jadi dia tuh udah kayak merintah buat karyawan di situ buat ngebantu dia. Terus karyawannya kayak yang
ya udah deh, akhirnya mereka ngebersihin, mereka matiin lampu di situ. Warung mereka otomatis tutup kan jam 4 sore itu. Terus mereka buang jasadnya ini, pertama setelah udah dibungkus-bungkus gitu, mereka bawa ke mobil. Dan mobilnya ini sendiri tuh mobil sewaan, jadi memang udah disediain mobil yang bakal ngebuang mayat itu gitu. Terus dibawa, mereka itu pindah-pindah gitu. Pertama tempat yang satu kayak dipikir-pikir, oh ini nggak strategis nih tempatnya gitu, masyarakat bakal banyak yang lihat gitu, kayak aroma busuknya nanti bakal keciumnya itu cepet gitu. Ya udah pindah lagi, tapi masih kurang bagus nih, banyak yang lewat. Sampai akhirnya mereka ketemu tempat sampah, dan tempat sampah itu sendiri tuh kayak masuk gitu loh, nggak yang datar gini, jadi masuk gitu. Terus mereka mikirnya kayak nanti kecium bau busuk juga, pasti masyarakat mikirnya ya wajar dong tempat sampah bau busuk kayak gitu. Terus akhirnya mereka oke, kira-kira jam 2 pagi atau jam 3 pagi deh itu mereka buang mayatnya Pak Edward Silaban ini. Setelah itu mereka pergi gitu. Terus keluarganya otomatis panik kan, kok bapaknya nggak pulang-pulang, kok nggak bisa, mungkin dihubungin juga nggak bisa-bisa. Akhirnya keluarganya atau istri Bapak Edward ini ngelaporin ke polisi. Nah, setelah ngelaporin ke polisi tuh kayak polisi otomatis nanya, ibu taunya bapak terakhir di mana, atau apa ada menghubungi atau gimana gitu. Terus si ibunya ini sendiri ngasih tahu, iya sebelumnya si Bapak Edward ini waktu ada di warung itu memang nelpon, kayak ngasih tahu, ini aku lagi di warung ini nih, lagi mau ngambil uang. Nah terus siap itu akhirnya mereka polisi yang tahu itu langsung pergi ke warung mie ramen itu. Setelah itu kena warung mie ramennya juga tutup gitu loh, benar-benar tutup, nggak ada aktivitas lagi. Terus mereka meriksa di gudang itu, ketemulah sepeda motor dari Bapak Edward. Mereka makin kayak ini pasti di sini nih kejadiannya gitu. Pertama Bapak Edward hilang, dan kedua mereka nemuin sepeda motornya di situ. Siapa lagi kalau nggak mereka? Akhirnya dicari-cari karena si R sama si L ini udah kabur, tinggal karyawan-karyawan yang ada di situ. Karyawan-karyawan itu udah ditangkap polisi. Terus mereka kayak cerita apa yang terjadi, dan dilakukanlah pencarian. Si L sama si R ini lari gitu loh, kayak pertama mereka lari ke daerah Bali lah, terus daerah mana lah, sampai akhirnya ditemukanlah mereka di daerah Malang. Udah ketangkep terus diinterogasi. Terus si L sendiri sebagai otak dari pembunuhan itu ngomong gini, iya saya ngajak si R ini buat ngebunuh si Edward. Alasannya kenapa? Ya pertama itu memang karena utang, tapi yang bikin saya sakit hati itu kenapa saya mau utang, bikin saya mau bunuh tuh karena setiap dia nagih tuh kayak benar-benar nggak berperi kemanusiaan gitu loh. Pertama harus benar-benar tiap hari, kedua cara dia nagih itu nggak bagus gitu. Kayak saya merasa sakit hati. Mungkin dia kalau udah diceritanya si El sendiri nih, almarhum Pak Edward ini tuh kalau nagih utang tuh benar-benar yang kayak bikin kita terhina banget gitu loh, ngomongnya mungkin kasar gitu. Akhirnya dia sakit hati. Dari sakit hati itu muncullah ide buat ngebunuh. Dan di situ kan karena si R setuju buat ngebantuin, dia makin makin mantep aja nih niat dia gitu. Terus dia juga bilang kalau karyawan-karyawan yang lainnya itu sebenarnya nggak tahu tentang pembunuhan ini, cumanya karena mereka ada di tempat, jadi kayak apa ya, jadi mereka saya suruh apa aja mau di saat itu. Ada juga dari satu karyawan saya yang saya suruh masuk mobil aja, dia benar-benar nggak tahu apa yang terjadi gitu. Akhirnya mereka ditangkap, dan di situ si Lucky sama si R dikena hukuman penjara seumur hidup. Dan untuk keluarga Pak Edward sendiri kayak pastinya sakit hati sih, kenapa bisa bapak, mungkin suaminya atau bapak anak-anaknya itu ngerasa kayak aduh harus kehilangan gitu loh, kehilangan bapak mereka selama-lamanya gitu. Jadi di sini dari kasus ini kita bisa dapat pelajaran kalau sebenarnya gini, sebutuh-butuhnya kita duit, kalau bisa jangan minjem ke rentenir.
karena kita tahu resikonya itu lebih banyak daripada untungnya gitu. Mulai dari bunganya yang banyak, dari cerita juga tuh kalau rentenir tuh nagih tuh benar-benar yang kayak ala-ala film gitu loh, gimana sih. Terus yang ketiga itu kita juga kalau minjem ya tahu diri gitu loh. Kenapa? Karena si L ini sebelum dia minjem sebenarnya pasti ada sesuatu perjanjian di antara si L dengan Pak Edward sendiri gitu. Dan untuk hal membunuh itu nggak, walaupun kayak mana kasus sebelumnya, hal membunuh itu nggak bisa dibenarkan gitu loh. Walaupun dia sakit hati, itu nggak bisa dibenarkan untuk dia membunuh gitu. Terus kita juga dapat pelajaran kalau sebenarnya dari mulut kita ini nih itu bisa membunuh kita sendiri gitu. Jadi untuk terus usaha buat ngomong tuh ngomong yang bener-bener, jangan nyakitin orang, karena kita nggak tahu ya tipe orang gitu. Kayak si L ini, kalau orang-orang di sekitar dia ditanya L itu gimana, mereka bilang normal, dia itu nggak yang kayak menunjukkan kalau dia bisa melakukan hal kekerasan kayak gitu. Tapi buktinya apa? Karena dia sakit hati, dia bisa mikir sampai melakukan pembunuhan gitu. Pokoknya kita harus stay safe sama orang lain, selalu hati-hati, jaga mulut, jaga kelakuan, dan ya selalu berbuat baik. Cukup sekian ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Thank you.